Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Pak Jurang Official ya. Kawan, untuk kali ini kita akan bahas tentang harga porang ya. Kita tahu porang adalah komoditas andalan yang luar biasa dari segi nilai ekonomisnya sendiri, sangat membantu para petani-petani di luar sana, baik itu petani yang sudah senior maupun junior, yang mereka mulai menekuni tentang bisnis porang ini ya, baik itu pemula maupun yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia porang ini. Sangat-sangat membantu perekonomian, sehingga diharapkan dengan adanya porang ini masyarakat seluruh Nusantara ya, petani-petani bisa terbantu perekonomiannya. Dan kita tahu kawan juga, untuk porang sendiri kebutuhannya unlimited ya, tak terbatas, kuotanya sangat banyak sekali ya, kebutuhannya sangat-sangat banyak sekali. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita bahas di sini ya. Untuk masalah harga ya, memang dari dulu itu fluktuatif kawan ya. Harga itu berdasarkan dengan satu adalah bulan ya, yang kedua adalah berdasarkan kadar air tersebut ya. Karena di beberapa tempat memang beberapa daerah itu beda ya, artinya beda daerah itu beda kadar air ya. Ya, tetapi beda untuk musim-musim kemarau ya, di bulan-bulan kering itu harga sedikit beda dengan bulan-bulan masih dan hujan ya, Februari, Maret, April, Mei ya. Dan untuk ya suplai baik itu pabrik maupun pengiris ya, itu memang ada per hari itu sudah target ya. Kalau misalkan ya, sebuah pabrik itu kapasitas 100 ton atau 200 ton ya, baik itu pabrik maupun pengiris ya, mereka tidak bisa melebihi itu ya, karena sudah diatur per hari ya. Jadi kalau untuk pengen harganya itu lebih bagus ya, mungkin Anda bisa memilih untuk manennya di bulan-bulan tertentu atau bulan-bulan kering ya. Jadi kalau misalkan ya bulan-bulan masih musim hujan atau kadar airnya masih tinggi, kalau Anda panen ya itu dampaknya di harga ya. Harga belum sebagus di musim-musim kemarau ya, disebabkan oleh itu tadi ya, beberapa faktor tadi. Dan dari sisi lain kawan ya, kalau barang itu masih bulan-bulan masih hujan atau kadar air tinggi, kalau kita menumpuk dalam jumlah tertentu ya, itu akan menyebabkan resiko ya, pembusukan ya. Jadi harus segera diproses ya, mainnya cepat untuk pemrosesan tadi. Beda untuk bulan-bulan kering, kalau kita menimbun agak lebih banyak sih, itu busuknya itu tidak akan beresiko terlalu tinggi ya, karena sudah di dalam porang itu tadi, artinya kadar air sudah berkurang, kemudian yang di dalam porang tadi tinggal pakainya ya, atau tepungnya itu banyak di dalam porang tadi. Jadi kalau untuk pembusukan itu kalau di bulan-bulan kering hampir ya jarang ya, tapi kalau di bulan-bulan awal memang kadar air masih tinggi ya, itu cepat busuk ya, jadi pengaruh di harga tadi. Jadi pinter-pinternya kita kawan, ketika kita memanen tadi, kita bisa memilih ya, bisa memilih kapan waktu kita untuk panen ya, dan kapan waktu kita untuk tanam ya. Jadi dua aspek itu ya yang paling penting di dalam budidaya porang atau petani porang ya. Anda bisa memilih kapan panen Anda ya, itu tergantung Anda sih. Jadi kalau biasanya kan kalau bulan-bulan masih Februari, Maret, April ya, itu ada juga yang manen, kebanyakan memang biasanya yang ngambil dari liar. Dan itu kalau dari petani sendiri budidaya juga, mereka lihat batangnya porang itu dorman, daunnya kering, langsung dibongkar ya. Tetapi memang seperti itu ya, kebiasaan dari petani ya.
kalau seandainya mereka tahu tentang kapan waktu untuk memanen di bulan-bulan kering adalah harga yang terbaik, nah itu sudah beda lagi ya. Jadi kita harus paham kapan waktu kita memanen dan kapan waktu kita untuk tanam ya. Kalau kita mengaca kawan dari harga di bulan-bulan bukan di bulan, di tahun-tahun lalu ya, zaman kakek nenek dulu harga masih Rp100, Rp150, Rp300, hingga tahun 2007 saya sudah mulai mengenal porang itu di harga Rp1.350, sudah harga tertinggi waktu itu ya, udah masuk di pengepul, sudah 1.350, 1.400 waktu itu ya. Dan di situ sudah kelihatan banget potensi untuk prospek kedepannya porang ya, karena semakin tahun porang itu semakin mahal ya. Di tahun berikutnya ada 1.700, kemudian 2.000, kemudian 3.000, 3.500, naik terus setiap tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih bisa bertahan harga yang lumayan bagus ya. Kalau bisa dikatakan porang itu di atas harga 5.000 saja sudah luar biasa bagus ya, karena yang penting adalah kita jumlah untuk menanam tadi ya, itu yang paling penting di situ kawan ya. Kalau kita menanam jumlahnya sedikit ya, pengennya hasil besar ya, atau umbinya menjadi besar ya, itu terlalu menghambat ya. Tetapi kalau kita kalikan dalam jumlah besar ya, walaupun harganya itu sedikit kurang, tetapi kalau dalam partai besar, dalam jumlah besar ya, kita akan bisa menghasilkan yang sangat luar biasa ya hasilnya tadi. Maka kita step by step kawan, kita mulai walaupun menanam sedikit tapi punya target untuk tahun kedepannya. Targetnya harus tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin ya, dan tahun besoknya itu harus lebih banyak daripada tahun ini, karena di situ kita menumbuhkan harapan kawan ya. Semoga kedepannya kita lebih maju lagi ya. Jadi kalau lahannya nanti kurang, bisa diaturlah, mungkin disewa atau mungkin bagi hasil sama pemilik lahan, dan itu saya rasa bisa dikondisikan ya untuk daerah masing-masing. Yang penting adalah kita mulai tahun ini ya. Soal harga nanti kita bisa memilih kapan waktu kita panen ya. Kalau pengen panen cepat ya di bulan Februari, Maret, April ya bisa dipanen, tetapi harganya kan masih relatif masih murah. Karena apa? Kadar air masih tinggi di situ ya. Kalau kita panen di bulan-bulan kemarau atau bulan-bulan kering itu sedikit beda dengan harga di bulan-bulan masih kadar air masih tinggi tadi ya. Jadi dua aspek tadi yang paling penting adalah kita tahu, kita paham kapan untuk menanam dan kapan kita untuk memanen ya. Ingat, yang membuat harga adalah kita sendiri, petani sendiri ya. Anda mau panen di bulan apa itu terserah, karena itu menentukan dengan harga yang ada di bulan tersebut ya, karena berkaitan dengan tadi yang saya utarakan, yaitu kadar air. Jadi kalau bulan-bulan kering, insya Allah harga sudah mulai bagus ya. Dan percayalah kawan, bahwa ini adalah komoditas yang luar biasa, kebutuhan unlimited, tak terbatas ya. Tetapi mainnya jangan hanya sekali dipanen ya bareng gitu ya, harus berurutan ya. Makanya difungsikan adanya kemitraan tersebut ya, adanya kemitraan ya, berupa nanti koperasi atau kelompok tani, itu akan bisa memilih harga ya, memilih atau biar tidak bareng-bareng ya. Nanti kalau bareng-bareng panennya ya itu bisa overload ya, overproduksi ya. Tapi kalau kita panennya diatur, insya Allah semua akan berjalan normal ya, baik itu pengiris maupun pabrik juga, supplier juga, petani akan mendapatkan hasil masing-masing yang sangat luar biasa ya. Jadi intinya semua ya harus diatur ya, tidak
bareng-bareng ya, artinya kita bisa memilih kapan waktu kita untuk panen ya. Demikian, tetap semangat, tetap optimis ya, dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.